Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islamic K1? Jumpa kembali dengan kami pada program Islamic K1 for School yang kali ini membahas menjawab pertanyaan besar bagaimana komunitas kecil berinteraksi di dalam komunitas yang lebih besar. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat channel Islamic K1, mari kita pahami terlebih dahulu apa arti dari kata komunitas. Komunitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kelompok orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam atau daerah tertentu. Jadi dapat dipahami komunitas artinya kelompok atau kumpulan orang. Sedangkan komunitas orang Islam disebutnya umat atau kaum muslim. Kata selanjutnya adalah interaksi. Interaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hal saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi antar hubungan. Jadi, pengertian interaksi dapat difahami sebagai saling berhubungan. Kembali kepada pertanyaan besar kita, bagaimana komunitas kecil berinteraksi di dalam komunitas yang lebih besar? Untuk menjawab pertanyaan besar ini, mari kita buka kembali petunjuk hidup kita, yaitu Al-Quran. Teman-teman sahabat channel Islamic K1, di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan bagaimana cara kita berinteraksi kepada sesama. Salah satunya ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 13. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Dari ayat ini dapat kita garis bawahi kata-kata supaya kamu saling kenal mengenal. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan isinya, termasuk kita di dalamnya, manusia, dengan berbagai macam suku dan bangsa, berbagai macam agama, warna kulit yang berbeda-beda. Allah sengaja menciptakan kita seperti itu dengan harapan agar kita saling kenal mengenal antara satu sama yang lain. Tidak membeda-bedakan antara satu suku dengan suku lainnya, bangsa satu dengan yang lainnya, orang dengan warna kulit yang satu dan yang lainnya, maupun hal yang berbeda lainnya. Karena memang Allah sudah menciptakan kita seperti itu adanya. Allah tidak membedakan orang satu dengan lainnya karena suku atau bangsanya, kecuali dengan sikapnya bertakwa atau nurutnya dia kepada Allah. Ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Di dalam ayat ini ada kata-kata kuncinya, yaitu yang pertama, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Selanjutnya, jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Dari ayat tersebut dapat kita fahami bahwa kita tidak boleh menganggap rendah dan menertawakan orang lain. Begitu pula kita juga tidak boleh memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Ayat selanjutnya yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mari kita perhatikan kata kunci dari ayat tersebut, yakni hendaklah kita menjauhi kebanyakan berburuk sangka. Jangan kita cari-cari keburukan orang lain, dan jangan kita gunjingkan atau membicarakan hal yang buruk satu sama lain. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita menjauhi perbuatan berburuk sangka kepada orang lain. Juga jangan kita saling mencari dan membicarakan keburukan orang lain. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Mari kita perhatikan kata kunci di ayat tersebut, yakni kita harus berbuat baik dan kita jauhi sikap sombong dan membanggakan diri. Dua hal yang harus kita cermati yaitu kita harus selalu berbuat baik dan kita harus jauhi sikap sombong. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, jadi dari uraian pembahasan tersebut dapat kita jawab bagaimana komunitas kecil berinteraksi di dalam komunitas yang lebih besar, antara lain dengan cara kita harus saling mengenal, menghormati, menghargai, dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kedua, kita harus berbuat baik kepada orang lain, kepada yang lebih tua, tetangga, kerabat, dan teman. Ketiga, tidak menganggap rendah dan tidak mentertawakan orang lain. Keempat, memanggil dengan panggilan yang baik. 5. Berbaik sangka, tidak berburuk sangka. 6. Tidak mencari dan membicarakan keburukan orang lain. Dan 7. Kita harus selalu bersikap rendah hati dan menjauhi sikap sombong. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.